pembelajaran itu anak-anak lebih diminta untuk bagaimana cara memahami pengertian dari jaringan itu kan, manfaat dari jaringan, terus macam-macam jaringan. Itu. Kemudian anak itu bisa langsung mengaplikasikan pemahaman yang didapat itu lewat gadget yang kita praktekkan itu kan, biar bisa dengan mudah seperti mencari informasi terkait materi, ya kan? Nah, pengembangannya yang rencana? Pengembangan itu misalkan mereka disuruh bikin kayak komputer nggak sih Pak? Boleh ya. Tentang kehidupan mereka aja, tidak harus misalkan temanya tentang sekolah atau tentang kegiatan sehari-hari mereka. Nah, boleh sebenarnya, tapi lebih jauh kalau ke pengembangan itu bagaimana untuk membuat konten sih sebenarnya bagus. Ya, istilahnya link channel YouTube mereka gitu ke situ. Atau kalau misalnya harus pakai tab kita dan mengerjakan di sini, suruh bikin itu enggak sih? PowerPoint kayak gitu. Boleh ya, pengembangan mereka, jadi mereka bisa satu sisi bisa menggunakan teknologi jaringan, di satu sisi mereka belajar juga untuk pengembangannya ya, untuk penemu bisa juga belajar tentang membuat presentasi. Itu biar mereka fokus di sini baik, karena kadang anak tuh Pak kendala kalau aku bagi kelompok rumah jauh lah lain kan, tapi kalau di sekolah dengan fasilitas yang ada itu mereka baca kerjasama di sini dalam ruangan ini tanpa harus di rumah. Nah yang ini, nah strateginya nih, model diskusi lah ya, pertama kali strateginya kan, penyiapan seperti perangkat gadget ya. Untuk hari ini sebagai observasi untuk kegiatan proses pembelajaran di kelas sosial. Kesempatan hari ini mau menjelaskan terkait tentang bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini tentang pengertian dari jaringan, macam-macam jaringan, ya. Cuman kemarin kan sudah pernah sampaikan dan kalian laksanakan mencari sedikit informasi terkait jaringan. Tujuan kita sebenarnya mempelajari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengertian jaringan itu sendiri itu apa. Yang kedua, macam-macam jaringan. Yang ketiga, kegunaan jaringan untuk kehidupan sehari-hari itu apa sih? Tuh, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama apa? Kalian mampu dan memahami pengertian dari jaringan itu sendiri. Yang kedua, macam-macam jaringan. Yang ketiga, manfaat jaringan bagi kehidupan sehari-hari. Dan ingatlah, ya sudah disampaikan bahwa ruang yang sudah Ibu pilih jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat, artinya kelompok 1 kerjakanlah kelompok 1, kelompok 2 tetap di kelompok 2 dan seterusnya. Jangan mencoba masuk ke kelompok 2. Apa yang kalian tulis di dalamnya itu akan tercatat langsung dan bisa Ibu lihat dari monitor Ibu. Jadi tidak usah macam-macam nulis di sana. Carilah apa yang menjadi tanggung jawab kalian sesuai dengan petunjuk yang ada di layar. Kelompok 1 nyari 1, 2, 3, kelompok 2 nyari 1, 2, 3. Nanti tulis hasil diskusi kalian di dalam teks itu. Nah, untuk ketua kelompok ini kemarin serahkan ke Agavi. Kelompok ini Adel. Kelompok Aurel Vino. Tapi kalau Vino-nya dan bisa, maka siapa kemarin disuruh? Aurel. Kak Aurel yang akan mencatat kan? Kemudian kelompok itu siapa? Farid, Bayu Okta. Kalau Bayu Okta dan bisa, nanti tangannya pakai Farid kan kemarin? Atau Devi, pokoknya tulis yang kalian dapatkan kalian di sana.
Oke, dengarkan minggu depan kita akan membahas materi ini. Yang kedua, tentang manfaat dari jaringan. Silakan kalian cari informasinya di rumah. Sekolah tinggal kalian cek kalian ya. Nah, pelajaran selanjutnya di minggu depan juga akan tetap melaksanakan kedua. Jadi sebelum ibu datang, diharapkan kalian sudah ada di ruangan ini dan dibawa paketnya, diambil di meja ibu atau meja marangkel. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu buka paketnya. Bu Ida, terima kasih sudah bersama saya kembali di supervisi berbasis coaching. Nah, dari hasil pada saat kemarin, pada saat kita proses pembelajaran di kelas, ya menurut saya sih dari waktu kita observasi kemarin, ya sudah memenuhi lah, sudah apa yang disampaikan Bu Ida sudah sesuai lah dengan pada saat kita kemarin. Yang pertama itu dari tujuan pembelajaran. Nah, kemarin Bu Ida sudah menyampaikannya di pertemuan itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran anak kita. Nah, yang kedua mulai dari ketika mulai pembukaan juga dari siapa selalu dengan kita. Nah, sampai terakhir di penutup ya. Nah, kalau dilihat dari segi pembelajaran kita sebenarnya kemarin konsepnya sudah masuk pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak ini sudah kita kondisikan dengan kondisi dan daya belajar mereka. Salah satunya kemarin adalah proses kelompok. Nah, walaupun ya di awal belum ada sejenis asesmen yang melakukan mengecek kemampuan awal dari siswa, gitu kan. Jadi sehingga, nah kalau di diferensiasi itu intinya di situ sebenarnya mengecek keberadaan awal siswa. Setelah itu kalau kita bawa ke dalam diskusi, maka kita akan membawa mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing pada saat diskusi. Jadi tidak ada yang seolah cenderung yang pintar terus kelihatan pintarnya, tapi karena sesuai dengan ininya ya. Oke, nah berikutnya selama inilah Pak Ida, selama proses belajar nih, apa kira-kira kendala yang dihadapi oleh itu? Pertama memang terkait mengondisikan anak memang agak sulit karena anak tuh kalau orang megang alat itu lah tidak fokus lagi ke gurunya, cenderung lebih ke masing-masing tahu, dengarkan juga dari ada siswa yang memang sudah mengenal seperti komputer kemarin kan, sudah ada siswa yang memang terbiasa dengan terjadi terkesan tidak mau. Kalau yang lain yang memang belum pernah sih masih belum supaya mereka kita ya itu salah satunya ya mengkondisikan sistem.
Misalnya yang bukan mata pelajaran di ada nggak masalah atau hal-hal yang dihadapi ya ketika siapa penulis bukan pembelajaran yang bukan linearnya gitu. Tetap ada, cuman memang ya karena kita sudah terbiasa juga di dunia komputer, jadi masalah yang ada itu tidak menjadi faktor terbesar, tetap masih bisa dipelajari. Memang kayak jaringan kemarin memang agak bingung sebagai gurunya karena di modul jadi memang mengandalkan apa yang sudah diketahui juga. Iya, berbasis pengalaman lah. Teknologi tadi kondisi anak ini. Jadi ini salah satu hal yang ya memang kadang dihadapi oleh semua orang, semua posisi kita begitu. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa Ibu Ida pikirkan ke depan ini yang bisa kita untuk mengkondisikan mereka? Ada rencana itu Pak, pengen yang terlihat siswa yang agak bisa itu akan menjadi kayak seperti tutor sebaya kayak. Jadi mereka yang akan mengajarkan teman-teman mereka yang kurang di kelompoknya. Jadi guru itu hanya sekedar memandu sedikit, tapi sebelum ke inti pelajaran itu sudah diberikan rekayasa pembelajaran ke ketua fungsi ke anak-anak yang akan menjadi tutor sebaya itu. Nah, untuk mengenal tutor sebaya kemampuannya sampai mana sehingga kita bisa tanda kutip ya memanfaatkan mereka untuk menjadi tutor untuk temannya sendiri. Ada tak kiat atau yang bisa lakukan untuk betul-betul memastikan mereka bisa? Memang kalau melihat kelas butuhan rata-rata mungkin sekitar 70% itu anak-anak memang belum paham megaphone. Tapi ketika kemarin masuk ada anak-anak yang tanpa dipandu, jadi secara spontan saja saya menganggap bahwa anak itu lebih ada pengalaman dibanding yang lain. Jadi kalau untuk mengajar tentang komputer, saya rasa mereka bisa itu, apalagi hanya bisa menghidupkan, mematikan, buat dokumen, buat folder file. Nah, dari yang tadi gitu kan apa namanya mengkondisikan anak. Nah, kira-kira nih, misalnya perlu nggak satu teknik yang kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi mereka nih, supaya satu saat apa namanya yang akan kita siapkan jadi tutor ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kira-kira nih apa namanya dari kondisi ini gitu bisa nggak nanti kita atau dipilah atau dipartisi atau di kelompok lagi pada lingkup yang lebih kecil lagi sehingga mereka berbasis kemampuan. Jadi coba memang ada lah seharian itu dengan komputer. Nah dia udah ngedit kadang akhir buat mereka akhir kalau yang ada siswa itu yang benar-benar tahu apa karena kemarin kan juga pernah minta bantu ke salah satu anak lebih bisa terkendali anak-anak karena memang fokus kita terbagi di lab itu kan, jadi kemarin memanfaatkan anak tersebut dan bisa. Jadi bisa ya kita hidupkan dengan anak. Nah, dari rencananya Bu Ida tadi untuk menjadi tutor supaya bagi mereka sendiri atau bagi kelompoknya itu kan. Nah, ada target nggak atau
rencana yang akan perencanaan yang akan dilakukan begini gitu Bapak? Terpikirkan, tapi memang baru berita karena kemarin kan terjadi di kelas ini, baru membayangkan kayak ke depannya itu kan betul bayang manfaatkan siswa yang sudah punya kemampuan baik di bidang IT dan nanti akan diberikan. Jadi Ibu pada saat ini mesti dipikirkan dulu ya, seperti ininya teknisnya bagaimana, juga baru direncanakan begitu. Oke, Bu Ida, dari apa yang dialami lah dari kemarin nah, yang paling penting untuk Bu Ida nanti ke depan itu bagaimana proses pembelajaran? Lebih fokus ke anak. Kita tuh hanya sebagai teman, tapi memang enggak melepaskan, biarkan anak ekspresi di bidang IT. Pembelajaran yang dibuat pun pembelajaran yang terfokus. Itu ya rencana tindak lanjutnya gimana? Itu perlu nggak kira-kira? Lebih ke kemampuan yang harus saya. Nggak, kemampuan. Kalau pengetahuan ya. Terkait kegiatan supervisi yang telah dilakukan minggu kemarin, sangat-sangat membantu saya dalam pengembangan diri terkait pembelajaran informatika, karena memang dasar saya itu bukan guru informatika, jadi terbantu sekali dengan adanya supervisi yang telah dilakukan. Kenapa? Yang pertama, dari segi pembelajaran memang agak sedikit berbeda dengan pembelajaran linier yang sesuai dengan jurusan saya. Itu menjadikan suatu tantangan besar bagi diri saya untuk bisa memahami materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, karena memang di sini lebih diutamakan itu pengetahuan dan kemampuan, maka agak sedikit mengalami kesulitan terkait harus mengontrol anak dalam memberdayakan sarana dan prasarana yang ada, seperti contohnya komputer. Kemudian kemarin membahas tentang jaringan, agak sedikit sulit memang untuk memahami materi tersebut, tapi dengan adanya supervisi ini bisa tercerahkan karena juga dibimbing oleh guru yang hebat di bidangnya ya. Kemudian alhamdulillahnya juga karena supervisi ini saya juga mampu dan mulai terbiasa untuk bisa belajar terkait materi-materi informatika yang mungkin selama ini hanya sebatas tahu tapi tidak untuk mendalami. Nah, supervisi ini sangat saya apresiasi karena tidak hanya bisa membantu saya dalam menyusun strategi yang baik dalam pembelajaran, tapi juga mampu membantu saya mengontrol dan mengkondisikan siswa dalam kelasnya. Nah, sekian dari kesan saya terkait supervisi yang telah dilakukan. Kepada Pak Ramson Turnip, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ramson. Semangat terus, semoga apa yang sedang dijalankan dilancarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.